pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting sebagai agen perubahan atau yang bisa disebut agen of change yang melahirkan intelektual-intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Pengetahuan tentang Pancasila tidak hanya dipahami dari aspek kognitif saja, tetapi perlu pemahaman dari aspek afektif dan psikomotorik. Coba Anda jelaskan Pancasila ditinjau dari dasar historis, fisiologis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila ditinjau dari dasar historis sampai yuridis. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dasar sosiologis, yaitu bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dasar yuridis. Landasan yuridis atau hukum perkuliahan di perguruan tinggi diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 menyatakan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Soal yang kedua, pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif. Coba Anda jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar atau hukum tertulis dan yang tidak tertulis. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang fungsinya supaya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, soal nomor 3, Pancasila sebagai etika politik memiliki 5 prinsip karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern. Jelaskan kelima prinsip tersebut. Kelima prinsip tersebut yaitu pluralisme, terungkap dalam keutamaan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karena keyakinan agamanya. Yang kedua, hak asasi manusia, mutlak karena manusia memilikinya, bukan karena pemberian negara, masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta. Selanjutnya, solidaritas. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Selanjutnya, demokrasi. Berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Yang terakhir, keadilan sosial. Diusahakan dengan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Soal yang keempat, sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga menjadi pedoman. Coba Anda jelaskan norma-norma tersebut. Ada 4 norma yang dikenal luas, yaitu 1. Norma agama, ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia.
Yang ketiga, norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara.